Oke, kawan-kawan. Gali bertanya kali ini bersama kawan saya Didi Ismaryadi. Halo Di, sehat Di? Aus Sehat, bentar kayaknya. alhamdulillah. Harus banyak mengkonsumsi air putih biar kita sehat semua nih masa pandemi ini. Oke, Ismaryadi. Ya, Itu nama asli kan? Ismaryadi nama asli. Kalau Didi itu panggilan. Nama Nickname. mana KTP? Kalau enggak bawa. Enggak apa? Memang sengaja. Bisa jadi keluar nama KTP. Memang sengaja. Ya betul ya. Kok sekarang tuh kalau keluar kemana-mana tuh satu yang paling penting dibawa Apa? masker. Yes. Masker tuh itu paling statusnya penting. sama dengan KTP sekarang. Itu pun Gitu, tak bawa Soal. agak. Tapi ada, tinggal. Ada. Kita agak jauh-jauh sedikit apa Iyalah. ya? Itu suara jelas. Pas 1,5 kilometer nih ya. Oh, jadi sebelumnya makasih banyak ya karena Siap. udah datang sini, karena udah mau mampir ke Gali Bertanya. Ini enggak tahu saya episode keberapa nih, tapi kita jalan ya. Terus kita ngobrol, enggak ada tema khusus yang mau kita bahas, tapi kita lebih bahas soal masalah didiknya seorang. Oke. Jadi yang pertama adalah lahir di mana? Lahir di Pontianak. Di? Asli Pontianak. Lahirnya di mana? Di rumah sakit. Rumah sakit. Rumah Di sakit rumah mana ingat? sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Sudarso. Kenal sama bidan masih? Enggak. Enggak mungkin lah, dia masih kecil. Jangan sampai nanya dokternya sekalian sampai jam berapa pun udah lupa dah. Tahun? Tanggal? 31 Agustus 86. 31 Agustus 86. 86. Berarti udah Generasi Y lah masih. Sekarang berapa umur berarti? Kalau sekarang berarti sudah Jadi hitung matematika. 35. Kalau masuk tahun 2021 Masuk 2021 35. 35. Udah berkeluarga? OTW ya. Udah keluarga kan? Anak 2, istri baru 1. Kalau ada kata-kata baru satu, besar kemungkinan bisa jadi nambah. Anak 2, istri baru 1. Live? Nonton. Harus nonton nih. Oke. Jadi aktivitas sehari-hari sekarang adalah sebagai seorang public speaker, MC, Ya. dan apa lagi? Dagang lah kecil-kecilan sekarang. Ngisi waktu buat hari-hari lah, isi dapur di rumah. Sejak kapan aku? Pandemi membuat kita tentunya buat mengasah dan memutar otak lah, kira-kira apa nih yang bisa dikreasikan. Kebetulan orang rumah tuh suka masak. Nggak jago masak, suka masak. Ada kebetulan pas kepengen kemarin buat tahu. Dalamnya pakai daging bakso kan. Nah, tercetus lah bakso tahu Ciko. Tahu bakso Ciko. Oke. Ah, Ada di depan tuh. Nggak ada. bisa bawa sini. Bawa sini lah. Sini. Ada. Nah, jadi merambah lah kita di bisnis kecil-kecilan. Nah, alhamdulillah pun dibantu kawan-kawan yang ada di Pontianak yang setidaknya punya followers lebih dari 10k lah. Wih, gila. Followers 10 Minta bantu. Ya. Nah, Oke, jadi sambil kita ngobrol sambil kita makan kopi. Cantik. Kopi susu ya. Jadi, di aktivitas sekarang adalah sebagai seorang public speaker MC ya. MC. Sebelumnya ya. aktivitasnya apa? Kerja apa? Sebelumnya pernah di perusahaan dulu telekomunikasi. Boleh disebut? Boleh, sebut-sebut ya. Dulu di Telkomsel dari tahun 2007 sampai terakhir 2018 akhir. Ngapa keluar? Ente gak yang bilang? Panjang ceritanya kalau dibilang nih keluar nih ya. Saya yang nyuruh keluar. Baru gak mulai. Oke, jadi ceritanya gini kawan. Waktu tahun 2000 berapa sih ya? 2018 ya? 2018. 2017, 2018 kita nge-MC sama-sama. Rival kita ini sebenarnya kompetitor ya. Yes. Kompetitor karena sama-sama di bidang yang sama. Ya. Saya mulai fokus dan aktif di MC tahun 2016 2018 tuh mulai udah berhenti dari pekerjaan yang lain. Adalah pekerjaan yang lain tapi enggak terlalu fokus ke situ ya. Ya, karena Jadi- ente ngeband kan juga kan? ya. Ada band juga kan? Walaupun dipecat dari enggak dipecat saya keluar ya. Ya, tapi Awas newsletter ya. ada ya. Newsletter ada. Ada. Nah, Ada. karena Ini kenalnya nama band saya dulu. ini mic-nya Sure XY Rejected. Wah. Ide ya. Jadi Jadi kenal ente ini memang di band ya? newsletter. Newsletter. Oh, Ya. newsletter. Jadi betul. dulu kita ngisi acara event salah satu event corporate lah ya, launching produk. Nah di situ tuh sering ketemu dengan Gali tuh sering ketemu, tapi Gali itu pas memang ngisi beliau nyanyi. Ya aku lupa saya nge-MC. ya, kapan pertama kali kita ketemu, Beb? Boleh disebutkan harganya? Boleh. Launching Honda. Kapan ya? Launching Honda, terus juga Garuda. Oh, yang Garuda aku ingat. Garuda juga. Kalau Garuda Indonesia. Kalau Honda yang mana? Garuda Indonesia Travel Fair. Travel. Oh, lama 2014 dulu.
2014 atau 2015 dulu. Ah, lupa. Tapi perkenalan kita emang udah lama. Ya. Waktu itu kita beda bidang ya. Kalau Ya, MC betul. saya nyanyi. Betul, band betul, sama band. betul. Kalau dia nak nyanyi tapi Nah, saya yang MC, beliau nyanyi. beberapa kali tandem sama beliau di Betul. beberapa event konser kayak RTS ya, Rotus Yes. Adrenalin, apa gitu ya? Banyak sih ya. Wedding. Wedding. Oh. Nanti kita bahas soal wedding juga. Ya. Kita balik lagi ke awal ya, pertanyaan yang pertama. Keluar dari pekerjaan karena karena disuruh saya dari pekerjaan. Bayangkan 12 tahun loh dia kerja di situ tuh. Dari tahun berapa sih? 2007. 2007. Pertengahan 2007. 2007 dia kerja di Hampir 12 tahun. Telkomsel kontrak ya? Yes. Pegawai kontrak. Statusnya outsourcing. Outsourcing ya? Outsourcing. Dan waktu itu pas waktu memutuskan untuk keluar itu kita sebelum keluar tuh kita sempat ngobrol-ngobrol ya? Ya. Sempat ngobrol-ngobrol bentar. Kemudian akhirnya dia nekat. Baru beli mobil kau itu. Pilihan lah, ini Gimana? itu pilihan kan. Mana Nyesel kita nggak? mau milih. Enggak sih. Benar dikit. Kalau Iya. nyesal aku ngerasa bersalah nih. Enggak. Jadi hidup tuh pilihan, udah kita pilih, kita jalani, kita fokus. Dan kalau kita niat ikhtiar gitu kan, jalannya itu ada aja gitu. Nah, Kalau ngomong rezeki itu jalannya dari yang di atas kan. betul. Tapi kita ketika menjalani ini fokus di kanan, kiri, atas, bawah semuanya. Terkhususnya untuk MC lah ya, MC. Banyak yang nyari, banyak yang minta bantu juga, bahkan ada juga teman-teman yang minta yuk kita buat sharing juga. Nah, hal-hal yang memang dulu tidak pernah dilakukan di ketika saya kerja, ketika kita ini kerja, ketika udah lepas kerja udah bisa dilakukan. Oke, basic pendidikan apa sih? Kalau saya sebenarnya SMA, pernah berkuliah. Jadi ceritanya Sama berarti kita. Nah. Selesai. enggak. Sama. Jadi kalau di dunia entertainment ya, hiburan ya. Saya jadi entertaining tuh dari tahun 2002 sebenarnya. Rambut masih samping kan? Oh yes, betul. Itu 2007 zaman-zamannya ini Bawang Tampan dulu. Samping. Tapi kalau 2002 rambut kayak gini. 2002. 2002. Eh. 2002 awal kita di hiburan tuh saya di Sanggar dulu. Sanggar model. Hah? Oh bukan. Agak terkejut saya kalau saya boleh. Sanggar teater. Teater? Lengkapnya Sanggar Teater Topeng Pontianak. Oh, budak teater topeng Nah, ini. saya Sanggar Teater Topeng Pontianak 2002 bergabung. Jadi dulu di SMA 8, saya punya kakak kelas. SMP dulu suka baca puisi karena saya paling suka bahasa Indonesia pelajaran. Paling suka. Jadi dulu sering dari SMP itu ngutus buat lomba baca puisi. Sampai lagi SMA kira tuh ada ekstrakurikuler teater kan, rupanya enggak ada. Pilihlah Paskibra nih. Nah gitu kan. Biasalah kalau kita kan pengen cari terkenal kan, cari ekstrakurikuler yang inilah yang ngetop lah di sekolah kan. Nah, karena dulu SMP saya bisa dikatakan introvert. Agak pemalu, agak. Jadi SMP introvert, Ya. kemudian SMA baru mulai unjuk diri kalau punya kemampuan. Titik balik ngerasa kalau nemukan PD itu kapan? Nah, jadi SMP tuh kita kan kelas dulu enggak pernah ganti ya. A B C D E. Kelas saya itu kelas B, kelas 1 2 3 itu B. 1B, 2B, 3B. Kalau mainnya tuh pasti dengan kelas sendiri atau kelas A. Kalau yang lain tuh beberapa kenal aja, say hello gitu. Tapi enggak pernah punya yang dekat sekali ngumpul gitu, nongkrong enggak pernah. Bahkan kalau boleh dikatakan SMP tuh enggak pernah ngikut kegiatan ekstrakurikuler. Barulah SMA. SMA dikasih jalan, kenal senior-senior saya dulu. Kebetulan mereka buat pementasan mading sekolah. Mereka tempel di situ dan kayaknya seru nih dunia panggung. Nah, sebenarnya SMP pernah ke Taman Budaya. Cuman kalau dulu kan susah, kendaraan enggak ada. Kita nak pergi pakai oplet, waktu juga kan. Nah, kalau sekarang sih kan gampang nih, pergi SMA udah punya motor kan. Nah, bebas lah di situ. Di 2002 dikenalkan, masuklah teater topeng. Kalau dibilang aktif sampai sekarang masih aktif. Dari tahun 2002 sampai sekarang kurang lebih berarti 19 tahun loh. Berarti topeng dulu baru MC. Iya. Kalau MC kapan? Boleh dikatakan 2002 itu kan teater. dunia peran dulu, teater dunia ya, peran dulu. Dunia peran dulu tahun 2002 mulai aktif. Kemudian kalau MC dari kapan? MC itu nah, jadi sebelum aktif cerita dulu nih. Nah, jadi lepas sekolah
tamat 2004. 2004 kuliah nih. Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Berat kehutanan. Padahal basic IPS. Heeh. Karena bapak Saya basic IPA masuknya ke ekonomi. karena bapak pengen anaknya nih kuliah gitu kan. Dan kita pun pengen banggakan orang tua gak almarhum kemarin kan. Ya udahlah kuliah aja lah, jalani dulu. Setahun udah ndak kerasain. Nah, masuk 2 tahun udah Ada orang yang kita wawancara lah. kemarin ya Ah, ngopi di sini ya. pindah-pindah dia. Jadi 2006 sampai 2006 sampai saya pernah ikut Peksiminas Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional baca puisi khususnya untuk laki-laki ya, kan laki dan perempuan mewakili Kalbar sampai ke Makassar, Sulawesi Tahun? Selatan 2006. 2006. Dari tahun 2002 mulai aktif di teater topeng, kemudian sampai sekarang juga sebenarnya masih aktif ya. Aktif. Tapi lebih banyak MC kok sekarang. 2005 sampai 2006 pernah juga ngajar di Al Azhar. Pernah ngajar? Iya, Ngajar di ekskul teater juga. Oh. Jadi anak-anak kecil dari kelas 4 sampai kelas 6 belajar dunia panggung. Masih Nah, aktif tapi nggak sih? udah lagi karena 2007 tuh udah mulai kerja. Karena 2005 2006 lah ya. 2006 ngerasa 2 tahun ngabiskan duit bapak aja nih. Pikir udahlah cari kerja aja Pak daripada ngabiskan duit makin banyak kan. Kasian juga nanti tidak selesai. Karena berat sih. Karena kita menjalankan kita sendiri kan. Sebelum kita bahagiakan diri kita dulu gitu kan. Betul, Nah, itu paling penting. Jadi saya takut saya tidak bahagia, saya tidak bisa membahagiakan orang tua. Yaudah. Jadi 2007 tuh ada jalan di mana ada pembukaan nih kawan bawa di situ Telkomsel namanya. Nah, Telkomsel namanya Telkomsel Personal Representatif atau TPR. Ada timnya dulu kami 7 atau 8 gitu. Jadi ada tim. Nah, di TPR itulah kita ditempa karena di situ kita udah jadi garda depannya Telkomsel. Jadi bukan sekedar sales promosi lagi gitu, tapi lebih eksklusifnya gitu. Marketing juga, selling, terus juga roadshow. Nah, buat mini event gitu. Ada yang jadi di situ wajib bisa apa saja. Bangun tenda, jadi OB, nurunkan barang, dekor, sampai nge-MC. Nah, semuanya belajar di situ. Berarti belajar nge-MC di situ? Ya. Dikasih kesempatan event pertama juga di situ? Ya. Jadi berarti event kantor dulu berarti kan? Betul. Nah, tapi sebelum kita ngomong lanjut, ya kalau untuk MC ini harus punya modal keberanian, itu paling penting. Kalau enggak ada keberanian, kita enggak bisa jadi MC. Sambil ngopi ya? Ya. Jadi, ini pengalaman seru. Pengalamannya seru karena waktu di tahun 2005 2006 waktu itu zaman kuliah pengen nyari duit sendiri, kerja itu masih ngikut-ngikut event gitu. Dulu pernah jadi runner di Zaki Entertainment dulu. Pernah ikut IO? Pernah di IO. Dulu Iam tuh masih MC, saya masih jadi runner. Bang Aryo masih MC, saya jadi runner. Iam Kurniawan. Oh iya betul. Nah, Dia sih memang zaman kita masih baru kenal dunia entertain dia. Ya, Dia udah warawiri dah. MC. Jadi saya melihat gini, kawan-kawan dari topeng atau teater topeng tuh ada yang jadi penyiar, ada yang jadi MC. Nah, kok kenapa saya tak bisa gitu, Pak? Jadi pertanyaan besar, kenapa tak bisa gitu? Pengen sebenarnya. Dulu kan pernah ngetop-ngetopnya, boleh saya sebut radionya ya? Boleh lah. Kans Radio, kau pernah nerima dulu? Kans Radio di Kota Baru. Baru Dulu. Selayar ya? Ya, nah pernah. Tapi pengen ikut, tapi tidak pede. Padahal kalau dibilang percaya diri, saya kan dunia peran kan? Dunia peran, kalau udah jadi banci itu udah biasa lah. Kita tampil di 250 kursi yang ada di Taman Budaya itu udah biasa. Jadi banci, jadi anak kecil, jadi orang tua yang dikatakan tuh ya kita harus putuskan urat malu lah. Kalau saya belajar putuskan urat malu itu semua di topeng. Kita ke teater. Banci dan peran-peran lain. Iya. Diundang di mall, ya, diundang di mall, di event gitu. Yang paling berat, yang paling menantang tuh peran jadi apa? Itu tadi. Yang dimana pakai baju perempuan, di make up lagi kan, pakai lipstick, hal yang aneh gitu. Nah, tapi cewek saya gandeng. Dia ikut juga.
Cewek Mulia. mana nih? Yang jadi istri saya Oh, sekarang. kira yang lain. Biasa kalau orang entertain itu ceweknya ganti-ganti. Nah, ya. Jadi ketika jadi banci itu saya bawa dia biar tahu. Memang kerja saya ini kayak gini gitu. Nah, selain itu ini paling penting untuk memutuskan urat malu tadi. Jadi saksi hidupnya masih ada Randy Bosquin, Oh, iya. Randy, Depir, terus Alia Said, Pak Rizal Ayubi, sama abang kau, Pading Rahman. Oh iya. Sekarang Dulu Hah? kami itu jadi badut, Oh. cari duit tambahan tadi itu. Jadi badut. Saksi hidupnya Haji Bang Abun, Koko Abun. Dia kan di Indosat. Oh iya, Abun kan di Indosat tahun iya, itu. Beliau di Indosat. Saya belum di Telkomsel waktu itu. Jadi pengen cari duit. Dulu lumayan tuh, sekitar 150 sampai 250 ribu. Jadi badut tuh. Pagi, sore, malam. Ramai-ramai sih. Dulu ada program di Indosat tuh namanya nelpon gratis jam 00 sampai jam 5. Kita jadi kelelawar tuh. Promo bawa gantungan. Tanya Randy, tanya Depir, saksi hidup. Dulu kita putuskan urat malu tuh begitulah caranya. Jadi badut tuh. Iya. Gitu. Sampai Abun tuh pernah bilang ke Lia cerita ke saya. Bang Abun nanya ini dia. Ngapa Lia? Lia mana nih? Ada kawan saya di Topeng. Teater Topeng. Dia bilang, "Kau tuh yakin gak sih mau jadi badut gitu ah?" Dia ngerasa tuh kau tak yakin katanya. Tak yakin karena ya secara penampilan aja kan. Nggak malu ke dia tuh. Kalau saya jadi badut nggak malu ke dia tuh. Gitu. Kenapa pula ngambil keputusan untuk berani ngambil yang kayak gitu? Ya Kurang karena, duit benar kan? Nah di situ yang paling penting tuh mau memutuskan urat malu dulu. Itu untuk bentar. Ini untuk tujuannya untuk nyari duit atau untuk ngelatih? Plus ngelatih nyari mental? duit, ada duitnya juga di situ. Ada duitnya juga di situ. Jadi ngerasa saya kalau malam minggu terus terang enggak pernah minta dengan bapak, mama gitu. Pak minta duit Pak, nak malam minggu nih. Enggak. Karena kan 2005, 2006 bisa cari duit sendiri tuh dari ngajar di Al Azhar kan. Jadi guru ekstrakurikuler kan. Nah, ngebadut tadi diajak event-event tadi itu kan. Ya, dapat 150 sampai 250. Ya dulu kayak bakso masih 4.000 sama 5.000 semangkok. Cukup lah Nah, buat malam bensin mingguan dulu ya. mungkin bisa dikatakan 2.500 sampai 3.000 per liter. Bensin sekarang Pertalite kan. Nah, Pertamax lagi kan. Nah, dulu. Jadi ya ngerasa nikmat ya sih. Duit dari hasil kerja keras, dari malunya tadi itu. Ngerasa ketika kita belikan sesuatu untuk makan gitu, Nikmat ya. luar biasa nikmatnya saya rasakan di situ. Awal-awalnya tapi malu gak sih? Masih itu ada Pasti. rasa malu gak sih? Itu pasti. Tapi dari situ kan kebentuk mental untuk berani Ya. tampil dalam hal apapun. Nah, Termasuk salah satunya jadi modal untuk jadi MC. Nah, 2007 ketika diterima, kamu harus nih jadi MC. Mau ndak mau kan? Dari tuntutan pekerjaan. Ndak bisa nih, tapi harus. Saya mencoba dunia baru lagi nih, gitu kan. Belajarlah public speaking. Di Telkomsel juga dibina, ada tempatnya juga. Kita dikirim juga. Waktu itu ada kayak modelnya kita training juga di Bandung, sempat 3 hari di situ gunung. Nah, balik dari situ kita belajar ilmu pelayanan, service, greeting, penyambutan gitu kan. Cara kita berdialog dengan orang lain, penyampaian, cara kita bagaimana mempengaruhi orang lain. Okay. Nah, cara berpakaian juga semuanya diajarkan di situ. Nah, di situ udah kebentuk. Mulai dah kita nge-MC dari sekolah ke sekolah. Itu kenalkan produk tuh. Yes, produk sambil dulu. presentasi produk berarti itu. Nah, Telkomsel sekolah ke sekolah dulu. Di Telkomsel ada namanya Telkomsel School Community. Jadi wajib kita ke sekolah-sekolah. Lalu panggung ke panggung. Acara dangdut, musik dan segala macam konser. Sampai acara layar tancap. Itu juga ada tuh. Iya, ada juga. Sampai ke ujung-ujung pelosok Ngabang pernah gitu kan. Ke Balai Karangan. Nah, sampai kalau ngomong Nangapino dibawa lagi sampai Kota Baru tuh pernah. Oke. Jadi kalau boleh dikatakan alhamdulillah kalau keliling Kalbar sendiri 12 kabupaten 2 kota tuh di Telkomsel Hatam. Jadi Gara-gara- kenal nih karakter masing-masing. Kalau di Ketapang nih begini, kalau di Sambas nih orangnya begini. Itu gara-gara kerjaan tuh ya. Nah, gara-gara kerja. Balik ke MC.
kemudian akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja, Topeng dan juga sampai sekarang masih berlangsung, tapi karena sibuk nge-MC mungkin udah agak jarang kali ya. Tapi masih aktif kan? Masih. Nah, kalau- Alhamdulillah pandemi ini yang paling lancar sih sekarang tuh untuk akad dan resepsi sih. Itu yang buat bertahan. Itu. Setelah event-event Ya, lain kalau nggak boleh nih. event-event yang kayak live streaming sih kalah lah, karena follower saya enggak begitu banyak. Dengan antum sih kalah lah saya. Kamil lebih banyak, Meme lebih gila. Kamil harus yang dipanggil di sini. Ada nanti Kamil ada. Oke. Ada. Nanti budak-budak ada satu-satu pelan-pelan. Beb, nge-MC di tahun 2007 itu sejak mulai masuk Telkomsel. 2007 2008 masuk sekolah. Nah, untuk Berarti sebenarnya kita nih satu angkatan yang kurang lebih. iya. Saya masuk radio tahun 2008 dan mulai nge-MC itu juga di tahun 2008 akhir. Baru mulai berani. Tapi kayaknya udah lebih duluan. Karena saya itu sering ke sekolah, karena udah ada branding sendiri gitu kan. Ketika kita tuh udah bisa nge-branding diri sendiri lah untuk kalau ada acara MC saya aja MC. Karena selain kerja, ada juga duit terima kasihnya kita dapat. Nah, ada supervisor saya itu orang yang baik gitu. Buat beberapa orang dia kerja, Didik kerja. Oh, Didik MC. Daripada cari MC lain, bagus ini aja. Ini aja. Makanya Produk knowledge zaman juga dulu ada. buat MC lain tuh untuk masuk ke produk yang ini nih, produk si merah nih susah sekali karena mereka udah punya seorang. Iya, karena mereka sudah punya tim sendiri. Jadi saya bermain di wilayah yang kuning. Nah, Bermain di wilayah yang kuning. Kalau wilayah merah udah selesai lah tuh. Hampir enggak bisa diganggu kata. Kemudian ngerasa cukup dan mampu dan ngerasa punya kapasitas MC. Oh, MC nih udah boleh nih, ini udah bisa tetap lanjut nih. Ini ngerasa kapan dan tiba-tiba 2009 2010 kalau enggak salah. Saya punya kawan dulu di kampus di Kutan itu namanya Lilia Sagita. Oh Lilia, udah nggak MC lagi ya dia? Udah ada lagi. Salah satu MC senior tahun 2000. Kenal ya? Kenal. Lilia Sagita itu kawan. Lilia Sagita biasanya MC tuh. Dulu pengen gabung dengan satu IO yang ada di Pontianak. Apa Dulu tuh? cuma 2 sama 3 IO aja yang saya tahu gitu. Nah, Apa itu? Sebut ya, tak apa-apa. apalah Apa? namanya Wiandra. Wiandra. Dulu Mbak boleh Windy, dikatakan hits. Mbak Windy, dan Pak Kiki. Iya, Pak Kiki. Mbak Dan Windy, Pak. masih ada Musa Pasaribu dan juga Mbak Nopi di situ. Oh iya, sekarang Nah, sudah Karena pecah. sekarang sudah punya Jalan masing-masing ya. jalan masing-masing. Ada kan, Kibek. dengan Kibek. Nah, jadi awalnya ketemu Bang Musa dengan Kak Nopi di situ. Oh. Jadi Lili waktu itu nawarkan saya job. Di, mau enggak job? Apa tuh, Li? Jobnya nge-MC launching handphone. Brand ambasadornya saya ingat tuh Julia Perez dulu. Saya lupa nama handphonenya. Almarhum dah tuh. Iya. Oh, ini udah mainan saya nih. Karena kan telekomunikasi kan. Udah mainan saya. Kita paling cek fiturnya apa yang ada di dalamnya kan, apa yang mau dijual, dan manfaatnya apa sih, fiturnya apa sih, kalau kita mau beli feedbacknya apa yang bisa kita dapatkan gitu kan. Nah, pernah mungkin pertama kali itu emang ketemu Kak Nopi. Dan pandangan kita tuh agak berbeda karena ya mungkin awal pertama ketemu aja sih. Ketika dipercayakan sama saya gitu acaranya dan beliau pun belum kenal saya gitu kan. Mungkin dalam hati kecil beliau nih mungkin bisa kan enggak dia nih siapa dia nih gitu kan. Oh Kak, nah. Dulu kan karena memang belum kenal maka kata pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Betul. Dulu awal ketemu Kak Nopi tuh kayak gitu. Sekali Ya, kita mukanya memang garang kan, Kak Nopi itu mukanya. Kak, bukan saya yang bilang Kak. Kalau ini Gali yang bilang Kak. Oke, dia tak nonton. Nah, jadi Kak dengan Kak Nopi, Bang Musa dulu kenal gitu kan, sering ikut event-eventnya Wiandra, dipercaya lah tadi itu kan. Ada mereka mungkin suka gitu kan, dan apa yang mereka mau tuh ada di saya mungkin pada saat itu untuk menjadi seorang MC. Ya udah, ikut terus event konser, launching produk ataupun event korporasi ya, corporate ya. Nah, sering tuh diajak dari tahun 2010 tuh terus 2011, 2013, 2014, 2015 tuh event-event tuh. Eventnya Telkomsel jalan, eventnya di Wiandra juga ngasih event waktu itu pun jalan, dan juga waktu itu Kibek juga ada, Kibek juga kasih jalan buat event gitu. Pernah punya pengalaman enggak menyenangkan enggak sih selama MC? Apalagi waktu awal mulai karir kayaknya. Pernah Kalau enggak merasa diremehkan atau tiba-tiba Oh, pasti. dibatalkan di hari H Pasti. atau pernah? Yang Yang paling hal-hal menyakit- kayak yang gitu. paling menyakitkan dan paling diingat sampai sekarang tuh apa yang akhirnya oh ini titik balik aku harus bisa membuktikan nih. Ada enggak? Pernah? Ya kita dicap enggak layak aja sih di acara tersebut. Sebenarnya bukan kita nyendak. Kadang yang ngerasa ketakutan tuh dalam diri kita sih sebenarnya. Nah, Itu yang rasanya bahaya enggak- sebenarnya ya. Iya.
Ya ketika dilihat orang kan, oh ini MC-nya bisa ndak gitu kan, cocok ndak gitu kan. Ada ketakutan gitu kan. Tapi alhamdulillah ndak pernah saya punya pengalaman ketika saya MC misalkan dapat jatah 4 hari gitu kan. Selama 4 hari ini ada slot terus dapat gitu. Ada yang gantian dengan kawan gitu. Dia 1 hari ya dipakai, sisanya cari GMC lain. Ada yang mungkin tidak apa namanya? Rekomendasi lah kali ya, atau tidak pas lah untuk acara tersebut gitu kan. Kalau misalkan kita expo, eksibisi gitu kan, sering tuh 4-5 hari sampai 7 hari gitu kan. Ya gitu ya, dari situ saya belajar. Dari kawan kita ngelihat lah kan apa yang jadi kurang nih. Apa yang menjadi kurang, apa yang harus kita tampilkan, apa yang harus kita tonjolkan, nilai plus dan positif dari diri kita gitu. Nah, dari situlah belajar lagi, lihat cermin di rumah, belajar lagi sendiri gitu kan. Olah bahasa, irama, intonasinya di topeng, di panggung sendiri kan udah belajar tuh acting bisnis, bagaimana membawa orang tuh untuk sedih, untuk bahagia, bagaimana membawa orang tuh untuk kita pengaruhi biar dia senang. Nah, jadi di situ saya belajar gitu. Nah, ilmu panggungnya juga kayak level, jangan sampai membelakangi, tinggi, rendahnya dunia panggung. Sama juga kita kan juga ada panggung juga kan. Nah, di situ juga saya belajar di situ. Jadi level dan segala macam, level tuh dalam arti kata ada tinggi, rendah, ada bagaimana sudut pandangnya tidak membelakangi. Oke, Nah, seperti kayak blocking blocking ya, panggung. lebih kepada blocking. Nah, di situ diajarkan. Jadi basic dari teater, lihat kawan-kawan bisa nyiar, bisa jadi penyiar, bisa jadi MC. Ada ketertarikan dalam diri saya, wah saya juga harus bisa nih. Saya harus juga mampu nih. Tapi kan sekarang pembuktian itu kayaknya udah nggak perlu ya. Ya, Sekarang udah. kita sudah bukan Saya masuk sudah melewati. kayaknya umur sekarang udah bukan masuk umur pembuktian ya. Ya. Tinggal menjalani apa yang Ya, sudah betul. disepakati bahwa kita konsisten di bidang yang kita pilih. Ya. Kita memilih untuk fokus di dunia ini walaupun harus mengorbankan beberapa hal yang lainnya. Seperti Betul. tadi harus keluar dari pekerjaan Yap. di tahun 2000 berapa tuh keluar? 2018 akhir. 2018 akhir harus memutuskan keluar, Ya. kemudian fokus di dunia ini dan tidak menyesal ternyata. Dan kalau dipikir gini, Gal, kalau dipikir kalau cuman nyari makan buat di event, untuk di event, hanya cari event ya. Kalau dulu kan nyambil Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu event. Kalau ada event, kalau enggak ada enggak lah kan. Nah, jadi ada yang membawa saya untuk bisa enggak nge-MC acara resepsi? Kurang lebih pertengahan Agustus gitu atau September 2014. Ingat gak sih klien pertama waktu wedding siapa? Lupa sih namanya, tapi pertama kali saya nge-MC untuk resepsi, untuk wedding itu di Aula Polnep. Sekarang udah ada lagi dah. Aula Polnep yang mana ya? Oh ini ya? Masih ada gak sih? Kalau gedungnya masih ada. Tapi kayaknya udah Udah digunakan dipakai lagi. buat wedding ya? Nggak boleh ya? Kalau dulu kan konser di situ biasanya, acara musik, acara. Sambil minum Ya. toh? Sejuk Nah. nanti kopi ya, sian ya kopi ya. Jadi dari acara wedding tersebut yang menawarkan job siapa lah? Siapa? Mak pengantin. Mak pengantin siapa? Mak pengantin saya dulu. Mak pengantin Dulu siapa? zaman waktu Iya, nikah. zaman kita kawin kan pakai Nih, nama dulu, ndak ada makanya namanya MUA, MUA tuh belum tuh ndak ada. ada MUA. Walaupun sama ya sih sebenarnya tugasnya ya. Tugasnya sama MUA, mak pengantin. Tapi zaman dulu tuh mak pengantin yang nyebutnya. Nah, jadi mak pengantin tuh nguruskan dekor, nguruskan acara, nguruskan make up juga gitu kan. Jadi mak pengantin saya itu namanya Mbak Bella. Saya masih ingat. lah. Hah? Kamu. Sama ya? Jadi Mbak Bella tuh ceritanya sebenarnya ada MC dia, keluarga masih. Cuman waktu itu saya kenal keluarganya itu Eka. Eka tuh kan saya SMP dulu. Dia tuh kebetulan hamil kan. Jadi enggak bisa lagi lah ikut kegiatan-kegiatan lagi rutinitas kan. Dah nawarkan ke saya. Saya bilang, "Oh, ini dunia baru nih. Kenapa enggak? Coba gitu kan." Dah lah ikut. Kalau dikatakan dari tahun 2014, 2015, 2016 banyak ke event daripada ke wedding. Banyak event ke wedding, masih itu jalan tuh. Anak pun masih kecil waktu itu. Jadi enggak terlalu inilah. Jadi istri masih bisa ngurus lah untuk anak. Ngerasa gak sih zaman dulu kalau kita mau ke wedding tuh rasanya gengsi sekali. Kalau saya termasuk orang yang gengsi masuk wedding tuh saya ngerasa jadi MC wedding tuh gak keren, Beb. Zaman dulu ngerasanya walaupun akhirnya setelah jalan
kita ternyata bisa buat profesi apapun, kita ternyata bisa menjadikan apapun yang kita pilih, apapun yang kita kerjakan itu jadi keren dengan caranya kita. Ya, itu tadi. Dulu awal-awal mulai canggung, ngerasa ndak semaksimal apa yang kita inginkan. Iya. Sebenarnya. Tapi di situ saya belajar dari kesalahan-kesalahan, dari tadi ketika orang mau nyumbang lagu dulu main kasih-kasih ya. Sekarang kita lebih tahu kalau kita mau ngasih lagu, kasihlah lagu-lagu yang bagus untuk kado buat kedua mempelai kan. Dan masih nggak habis pikir ya, sampai tahun 2021 ada orang nyumbang lagu di kawinan pakai lagu Tenda Biru atau Madu 3. Orang bawa kawin didoakan suruh kawin lagi Madu 3. Jangan ya. Jangan, itu sering terjadi kan dulu kita lagu-lagu sedih, lagu-lagu dangdut yang patah hati, lagu-lagu yang buat orang galau itu sebaiknya janganlah di wedding. Jangan. Nah, jadi di situ belajar. Masih sering ketemu enggak sih? Masih. Sampai sekarang masih. Tapi karena pandemi ini, karena enggak boleh nyumbangkan lagu. Iya sih. Kalau sekarang pandemi udah lebih teratasi lah. Udah enggak boleh nyumbangkan lagu. Paling hanya band aja kalau mau request silakan. Iya, Tapi atau biasanya ada satu mic yang memang disediakan khusus untuk itu. Tapi sekarang sebaiknya janganlah. Untuk jaga-jaga. Nah, jadi 2015 belajar lagi, 2016 sampai titik 2017. 2017 tuh makin ke sini makin banyak. Ya tadinya cuman 30-70, sekarang jadi 40-60. Event yang jarang, wedding yang banyak. Karena sekarang pandemi udah gak bisa jalan ya. Dan saya waktu itu juga putuskan 2017 awal, belum pertengahan, ngambil juga job akad. Job akad. Tahun berapa ngambil? 2017. Oh berarti masih duluan saya. Saya 2015 ngambil akad. Nah, jadi nah itu berbar kena marah. Dulu belum pernah tuh. Belum pernah. Saya ngambil resepsi ya. Jadi kalau orang nanya, "Bang, bisa enggak akad?" Enggak bisa, saya resepsi ya. Sampai di 2017 ada nikahannya. Jadi Bang Bejo itu adalah orang yang pertama saya MC-kan tuh akad. Dan ketika beliau bilang, "Bisa enggak, Bang?" "Bisa." Saya bilang. Waktu itu saya minta harga tinggi. Karena saya harus belajar hal yang baru lagi, nyoba lagi gitu kan. Udah gak baru minta harga tinggi ya gitu. Bagus belum tentu gitu ya. Tapi ya karena kita punya kebiasaan kan, belajar lagi. Apalagi sekarang kalau untuk dunia MC sendiri ataupun public speaking, kita bisa nyari medianya di mana. Oke, stop di bagian itu. Di dunia public speaking, dunia MC, sebelum kita lanjut ke yang lain-lain ya. Menurut Didi nih, Yes. masih ada peluang besar gak sih di dunia ini untuk anak-anak muda atau siapapun yang pengen belajar atau pengen terjun ke dunia MC atau public speaking ini? Masih ada peluang besar gak sih di tahun 2021 sampai ke depannya? Pastilah. Kenapa? Karena regenerasi itu penting juga sih sebenarnya. Kayak saya juga. Emang udah ada rencana mau pensiun? Kalau punya impian kan pasti ada kan. Sampai kapan sih kita begini terus nih? Nah, sampai kapan kita dipakai di acara-acara anak muda gitu kan, pemikirannya kayak gitu. Wedding lah mungkin. Oke, mungkin 40 masih bisa dipakai lah. Tapi apakah ini menjadi tujuan saya? Ini jalan tujuan saya sih. Bukan jadi tujuan utama, tapi jalan tujuan saya. Karena ada mimpi yang pengen dibangun sebenarnya. Mimpi Didi apa? Simple ya. Saya ingin ikut kayak Nabi ya. Dagang. Ya, Sama kan kawan saya yang kemarin saya wawancara di sini, pengen dagang gak dia? itu ya. Kawan-kawan ini bagus-bagus semua mimpi dagang. Karena saya pengen ya, tapi kalau untuk dagang sekarang kan kita cari modal dulu, pinjaman banyak. Bentuk pembuktian nyatanya ada salah satunya nih ya? Ya. Karena Yang- kalau dari dulu kalau dibilang jualan, zaman sotong pangkung tuh kita udah jualan juga. Jadi saya setiap puasa dulu setiap bulan puasa nanti buka Yes. sotong pangkong di jalan di Merdeka. Merdeka. Buka. Udah ada tempatnya seorang kan? Ya, Setiap tahun pasti ada. Dulu almarhum kakeknya istri kan, Olip. Di situ pas pandemi itu karena beliau juga udah meninggal kan, pas pandemi juga tahun ini, tahun yang kemarin 2020 enggak buka. 2021 enggak tahu lah nih. Gimana nih? Apakah pengen buka lagi atau gimana? Nah, ini insyaallah pengen kita lanjutkan lagi lah untuk buka tempat lah nanti. Oke. Berarti dia bilang tadi ada peluang yang cukup besar kalau misalnya banyak anak muda yang pengen belajar soal public speaking, Ya. pengen jadi MC, pengen jadi presenter atau apapun. Nah, kebanyakan anak-anak muda sekarang nih, mereka tujuannya satu, pengen jadi MC ya. Bang, ajarkan saya jadi MC, Bang. Banyak yang DM, Nerima gak sih? ada yang WA. Kalau misalnya ada yang pengen belajar, nerima gak sih ngebuka diri enggak? Atau Saya sangat. ngeletakkan tarif enggak? Atau Nggak, buka kursus saya enggak? enggak pernah. Jadi kalau ada yang mau belajar silakan.
Kalau mau belajar, yuk kita atur schedule, kita ngopi kayak gini. Saya kasihkan materinya. Saya kasih materinya. Yuk kapan? Bang bayar enggak? Enggak, saya bilang. Yuk kita ngopi ya, bayarkan saya kopi ya. Kita ngobrol, santai. Saya kasihkan materinya. Nanti teorinya bisa nanti sambil, saya bilang. Yuk kapan nih sempatnya? Balik saya bertanya. Nanti lo bang ya, tunggu inilah. Saya kegiatan, oh iyalah. Saya kan enggak mungkin kan jadwal dia. Yang mau belajar siapa gitu kan. Betul Enggak? betul. Jadi yang DM saya kalau nak belajar, saya bukan jadi guru yang baik, tetapi kalau untuk sharing pengalaman apa yang saya bisa dapatkan dan saya bagikan, walaupun ilmunya sedikit, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang saya pengenkan. Oke, berarti ada rencana besar selain nanti buka dagang, nak jualan ya, nak berwirausaha. Yes. Kemudian ada rencana untuk sharing, mau buka sharing ilmu atau Saya mungkin buka kelas ke. Pengennya gini, buat kawan-kawan. Pengennya buat kalau kelas ya. Kalau kelas tuh kayaknya Balik rame. ke sekolah-sekolah lagi kayak beberapa tahun yang lalu Didi pernah ngajar di Al-Azhar tapi itu di dunia teater. Yes. Nah sekarang misalnya kalau diberi kesempatan lagi mau enggak kira-kira ngasih bagi ilmu sama pengalamannya Kalau mungkin sekolah-sekolah. Nah, mungkin kalau yang menyaksikan di sini pengen buat kayak modelnya kelas untuk public speaking, menjadi MC, mau undang saya silakan. Silakan. Jadi saya pun ngerasa ilmu ini pun gak harus saya simpan. Saya harus bagikan. Karena tadi saya pengen, saya punya amal ya sih. Biar amal ini bisa berjalan terus gitu. Karena Amal apa yang jariah bisa ya? saya bagi, amal jariah ini Ilmu bisa yang bermanfaat. Bermanfaat gini. Kenapa saya tekankan, yuk kalau mau belajar kita belajar public speaking ya. Karena yang tadi kayak kita ngomong karya nih, kita punya karya, tapi kita tidak bisa mempresentasikannya secara baik, secara utuh, secara sempurna. Maka orang tidak melihat karya kita. Tapi sekarang ada orang yang tidak punya karya, dengan cara dia bicara, dia bisa mempengaruhi orang banyak untuk punya tujuan masing-masing tadi. Karena dia cakap dan pandai berbicara. Setuju. Padahal tidak ada apa-apa nih. Tidak ada karyanya gitu, tidak ada isinya. Beberapa Ada orang orang yang punya isi, tapi dia tidak sanggup dan pandai untuk cara mengajak orang untuk mempengaruhi, untuk mengajak. Aku ini punya karya bagus loh. Iya betul. Beberapa orang memang dianugerahi kemampuan berbicara dengan baik. Biasanya karena lingkungan juga mempengaruhi. Termasuk mungkin karena Didi lingkungan kantornya dulu mempengaruhi. Ya. Kemudian akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja agar bisa nge-MC hari Senin, Selasa, Rabu. Kami Ya. cuma Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu kayak gitu terus ya. Yes. Karena dulu waktu jam kerja kan terbatas. Hari Senin kerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nggak bisa ya? Sabtu, Minggu event. Akhirnya? Senin masuk lagi, Jumat. Sabtu, Minggu event lagi. Oke, memutuskan untuk berhenti kerja, kemudian akhirnya fokus di dunia ini. Apa yang dilakukan pertama kali setelah berhenti kerja? Ini harus ngapa? Canggung nggak sih? Tiba-tiba tiap hari kan harus bangun pagi, masuk kantor, balik sore. Tiba-tiba berhenti kerja dan harus memulai sesuatu yang baru dan kita harus nunggu nih. Kita harus ngejual diri. Ngejual diri dengan konsep ya. Dengan konsep sebagai penawaran. Oh, ini loh jasa yang aku jual. Ya. Canggung nggak waktu pas setelah keluar dari pekerjaan dan tiba-tiba Saya bangun punya- pagi bingung nak Ada. ngapain nih. ngerasa nyaman ya sih. Untuk awalnya memang ngerasa nyaman, ngerasa ndak ada tekanan, ndak ada. Kalau kerjaan saya sih saya juga ndak merasa ditekan sih. Cuman kan ada beberapa hal kayak laporan, deadline yang memang harus kita kerjakan kan, gitu. Kebetulan saya juga sebagai admin di terakhir tempat saya kerja kan sempat jadi promo lah ya, tim promo selama 6 tahun, 3 tahun di pelayanan, 2 tahun setengah tuh di complaint handling lah, lebih kepada kalau ada yang komplain terkait pekerjaan lah kan, lebih di administrasi. Tapi kita tidak dikejar terlalu laporan awal bulan dan akhir bulan tuh tidak ada. Jadi ada ruang lah untuk MC, untuk gak kerja gitu kan. Nah di situ ya pastilah ada tekanan-tekanan walaupun memang tidak ada pressnya itu memang press benar gitu. Tapi setelah dari itu, setelah udah ndak ada lagi target-target yang mau dikejar kan? Enggak, setelah itu karena gini, kenapa saya memutuskan untuk berhenti? Selain harus fokus juga, yang kedua adalah anak. Sebenarnya yang paling penting itu anak. Ah ini bapak Abel nih. Ya. Memutuskan berhenti untuk istri kerja juga? Istri kebetulan kerja di rumah sakit kota. Jamnya dari jam berapa dia? Dari jam 7:30, jam 7 udah masuk sampai jam 3. Jam 3 sore? Setengah 4 sekarang, setengah 4. Balik-balik itu jam 4 lah. Terus Pokoknya jam 7 sebelum sampai jam itu 4. anak yang ngurus siapa? Kalau dulu ada pengasuh kita. Oh. Jadi, tapi waktu enggak takut dulu- anak lebih dekat dengan pengasuh daripada dekat dengan Itu orang yang tua? terjadi. Itu yang terjadi.
Jadi anak saya itu memang dari umur 1 tahun lah kan. Sebelum 1 tahun tuh si abang dengan si adik, jadi 2 kan. Dua-duanya anak laki. Dengan 2 pengasuh yang terpisah. Si abang ini diasuh oleh neneknya, nenek adik dari bapaknya Olip, datuknya kan. Yang si adik ini pengasuh Olip dulu kecil. Dititipkan di situ. Tapi nanti sore balik gitu, Bah. Pagi ngantar, sore balik. Pagi ngantar, sore balik. Ketika kita kerja aja. Saya juga pernah ngambil keputusan untuk berhenti kerja dulu kayak gini nih masalahnya. Pernah dulu waktu zaman masih sibuk ngeband musik atau apapun ya, masih sering sana sini, tiba-tiba pulang ke Pontianak, anak yang pertama nggak kenal dengan saya, Beb. Aduh, rasa hati tuh. Anak tuh nggak kenal, nggak tahu bapaknya, betapa di belakang mak gini. Itu rasanya apa ya? Rasanya kita tuh kok bisa anak aku nggak kenal dengan aku gitu. Itu terasa kayaknya ada yang salah nih, ada sesuatu yang mesti dibereskan nih. Dan tiba-tiba dulu pernah abang ipar, dia kan lebih dekat sama abang ipar kan, karena saya lebih banyak di luar. Abang ipar tuh mau pergi kemana gitu, mau pergi toko, dia nangis meraung-raung. Pas kena kita yang pergi keluar nih, nangis pun tak ada duli deh. Nangis tak ada, ditoleh tak ada. Jadi itu tuh ngerasa, kayaknya harus ada yang dibenahi nih. Harus yang dibenahi. Tapi sekarang udah ngerasa nyaman, udah lebih dekat dengan anak. Iya, karena pandemi ini ada hal positifnya juga sih. Anak kan enggak sekolah kan? Tapi bukan positif COVID kan? Enggak, maksudnya positif. Positif arti lain. Ada waktu lebih lah buat anak. Anak saya bisa main kelayang, bisa ngawankan. Udah makin hitam sekarang laki-laki. Ada kan? masalah. Jadi memang dunia dia lah bebas. Nggak apa-apa, dengan anak-anak komplek tuh terserah lah. Yang penting kita masih pantau aja kan. Karena di situ lah ketika anak ini udah masuk sekolah sangat terasa. Jadi ada yang harus dibagi gini. Saya tanya istri juga kan, mau berhenti atau mau lanjut? Karena dia merasa nyaman di tempat kerja dia kan. Dan perempuan kan lumayan susah ya nyari kerja ya. Iya betul. Nah, apalagi udah menikah ya. Dan istri saya itu boleh dikatakan dia itu pendidikan dia ya. Emang bidang dia berarti? Nah, ya kalau dia sampai selesai gitu sarjana. Kok gitu? Terbalik. Kerja apa aja lah. Nah, istri itu udah sarjana gitu kan. Tempat dia pun bagus gitu kan. Kerjanya pun enggak pakai sip-sipan. Kalau yang lain kan di situ kan ada pakai sip-sipan tuh. Dia karena di pelayanan kan. Jadi jam pelayanan Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 3. Balik-baliknya jam 4 lah kan, absen segala macam. Udahlah, dia merasa enjoy. Saya tanyakan ke dia. Enak di situ enak. Bagaimana harus pilih kan? Ya saya pun juga pilih kerja atau MC. Pilih MC atau kerja. Nah, jadi dari tahun 2018 tuh udah ada gejolak dah. Udah ada keresahan dalam diri. Resahnya tuh udah kayaknya aku harus pilih nih salah satu. Memang harus ada yang dikorbankan. Dan memang betul harus memilih dan konsisten dengan pilihannya sampai sekarang. Alhamdulillah saya punya kawan-kawan yang baik. Salah satunya ente nih. Alhamdulillah. Ada gak kawan-kawan lain yang saya minta sarankan? Yang kalau misalnya tak ada kerja ngopi sama-sama gitu. Betul. Yang kalau ketika saya kerja enggak pernah kita ngopi kan? Tak pernah. Lagi udah saya lepas kerja 2018 bebas. Yuk Beb, ngopi di mana kita nih? Betul. Yuk, tunjuk ya kita yuk pagi, sore, malam. Waktu kita ketemu dan ngebahas kalau ada sesuatu yang harus kita pilih, kita sadar bahwa waktu kita terbatas di dunia ya. Hidup cuma sekali kan. Ya betul. Pilih satu, fokuskan, dan kita memilih fokus. Walaupun sebenarnya kalau di dunia nyata kita rival. Yes, betul. Kita kompetitor. Betul. Kita Iam dan lain-lainnya. Siapapun MC yang ada di luar sana. Almarhum Mukhlis, kemudian Ogi di Pontianak ya untuk Pontianak. Kita sama-sama tetap upgrade, cuma bagusnya kita sama-sama ngumpul, tetap satu sama-sama. Terakhir nih Beb, sebelum kita tutup omongan kita udah mau sore ya, udah kok gelap dah. Nggak terasa. Berapa menit? Berapa udah nih? 45. Ilham korang berapa? 50. Oh, dapat saya 51. 51. Sekarang 6 menit berarti. Iam kemarin tuh dia ada pencapaian yang dirasa dia bahwa di dunia MC salah satu yang dia pengen, yang enggak duga-duga dia dapat, yaitu jadi MC protokoler presiden. Karena waktu itu kalau enggak salah ada MC yang harusnya MC kalau enggak salah enggak jadi atau apa gitu. Jadi dia yang dipanggil untuk MC pas waktu presiden datang. Itu adalah target dia dari zaman dulu. Jadi MC di acaranya presiden. Nah, kalau Didi nih di dunia public speaking, di dunia MC ini apa target besar yang mau dicapai? Konser-konsernya udah, mau keluar kota udah, keliling Kalimantan Barat udah. Kita nggak usah mengejar nasional lah, kita nasional nih.
Pontianak juga Indonesia, Kalimantan Barat juga Indonesia. Apa target lain yang mungkin kayaknya masih pengen dikejar nih atau jadi apa gitu. MC akad udah. MC resepsi udah tiap hari. Apa? Saya pengen kalau ada yang mendanai ya atau mensponsori. Saya mau tadi apa yang saya dapat walaupun kecil ini gitu kan. Saya ingin menebarkan tadi ilmu positifnya dulu untuk berani bicara, public speaking ini. Banyak orang yang berani bicara tapi dia bukan kapasitasnya. Belum mampu atau banyak lah gitu kan. Nah, bagaimana kita cakap berbicara, menghilangkan rasa takut. Takut dianggap remeh orang, takut disalahkan, atau takut dibandingkan, disandingkan dengan orang lain. Nah, banyak di luar sana yang seperti saya dulu. Yang introvert, yang pemalu, yang tidak tahu bagaimana cara mengekspor diri dia gitu. Saya SMP juga pernah dibully. Dibully karena? Ya tadi karena ya tidak pernah bergaul kan gitu. Ya ejek-ejekan lah dulu di SMP itu kan pernah. Nah ada gap lah dulu. Dia lo nama bapak Itu hal-hal yang terasa di situ lah. Nah sampai anak saya yang pertama yang kedua beda. Bedanya tuh si abang tuh pemalu. Saya adik enggak. Gitu. Nah, jadi kalau ngomong pencapaian apa sih? Saya pengen keliling Agi sih sebenarnya. Ajak saya keliling Agi, ya kita kemana nih? Nggak usah jauh-jauh lah, luar dari Kalimantan gitu kan. Tetap di Kalbar ya. Saya pengen punya satu, ya kalau kecil kan kita buat meeting sesi kan. Nah ini kelas lebih kepada sesi untuk kelas lah, untuk sekitar 20 orang atau 30 orang. Yang dimana saya pengen ngasih sedikit apa manfaat yang saya dapatkan, yaitu tadi ada materi yaitu think before you speak. Nah di think before you speak itu paling penting harus kita bahas karena think itu ada maknanya. Ini panjang kalau mau Nah, dibahas. kalau Tapi mau dibicarakan panjang nih. Think itu ada mungkin ada sesi khusus nanti kita ngobrol soal public Iya. speaking ya. Kalau Kita untuk ajak public kawan-kawan speaking yang boleh lain. nanti bagaimana sebenarnya saya tidak ingin menjadikan kalian MC tapi saya ingin menjadikan kalian jadi pembicara yang baik. Nggak, belajar public speaking tidak harus jadi MC kan. Ya. Hasil akhirnya nggak harus jadi MC, bisa jadi Bagaimana kamu apapun. bersosial di masyarakat, bagaimana bergaul di tongkrongan, bagaimana bisa diterima di semua kalangan lah, anak muda ataupun yang di bawah kita gitu, bahkan yang tua gitu kan. Kadang kita ngobrol nih dengan orang pasar, ngomong seputar apa, MM-an, proyek, tapi kita tahu nih. Kadang kita ngomong bola, nanti tahu bola enggak? Nggak. Nah, tapi Nggak setidaknya ngerti. aku harus tahu nih bola gitu kan. Kita ngomong kenapa lagi nih? Politik misalkan. Kalau dibahas dalam sih saya enggak tahu, tapi sedikit belajar politik, tahu, mendengar gitu kan. Jadi setiap kalangan bagaimana tadi kita punya pendapat, kita punya argumen, apalagi usia-usia kita kan usia-usia muda nih. Nah, bisa speak up lah. Oke. Makasih Di untuk waktunya karena udah gabung datang ke Gali Bertanya. Makasih Siap. banyak untuk sharing sessionnya. Mudah-mudahan ini lanjut terus nih, jangan sampai bentar ya nih. Tahu Bismillah. kita nih. Apa sih namanya? Tahu bakso Ciko. Ciko. Biasa orang-orang nyebutnya Cico. Cico. Ini nanti lama-lama jadi Cico nih. Oke, jadi obrolan kita selesaikan sampai di sini. Mungkin ada sesi selanjutnya Berarti kita bahas soal yang public tadi speaking. kita sepakati obrolan kita ya mengulik tadi kan. Nah, sebenarnya kalau untuk materi sendiri dari public speakingnya, MC-nya sendiri, sebenarnya saya juga enggak terlalu paham betul benar. Cuman semoga dari pengalaman, dari ilmu yang sedikit ini bisa membuat pengaruh besar orang lain yang tadinya yang aku belum bisa mengeksplor diri. Wah, aku harus bergerak. Aku pengen melihat tujuannya ke depannya aku mau bagaimana. Oke. Next ya. Next, Mudah-mudahan. next kalau memang ada tema khusus, ada pembicaraan khusus, kita buat tema yang lebih spesifik. Karena Ya. sekarang kan tujuannya Gali Bertanya hanya nanya aja nih, hanya nanya, hanya ngulik sosok Didi ini siapa. Mungkin sekarang orang agak kesusahan untuk menemukan profilnya Didi di sosial media atau dimanapun. Tapi kalau mau cek di profil dia sebagai seorang MC di Instagramnya Didi _ Ismaryadi. Nama aslinya Ismaryadi ya? Ya. Didi itu nama panggilan. Betul, Nama KTP panggilan. Ismaryadi kan? Ismaryadi betul. Dipanggil Didi? Didi itu karena gini di SMA itu ada namanya 3 Ismaryadi, Oh, Ishak, ada. Iskandar. Oh, ada Is. Ishak itu dipanggil Is, Heeh. Iskandar itu dipanggil Kandar. Saya enaknya apa gitu kan? Didi. Kalau dipanggil Ismaria kan? Berarti itu bukan nama panggilan di keluarga? Bukan. Nah, di Kalau keluarga, di keluarga dari SD, dari TK ya TK, SD, SMP, Iis.
Oh Iis. Nah, karena kita Hari di ini saya, SMA saya tuh manggil dia Is. Ada 3 namanya Is gitu kan. Jadi senior tuh bilang ganti nama Didi aja. Sama, zaman saya sekolah lo gitu. Sama lah rata-rata gitu ya. Kalau punya nama yang sama tuh ada Galih A, Galih B, Galih C. Ada 2 orang yang namanya Galih di kalau di SMA tuh ada 2 orang kok dulu saya di Sanggau. Galih A sama Galih. Kebetulan Galih A tuh namanya Galih Aprianto. Saya Galih B. Biasa kok di sekolah gitu-gitu ya. Makasih deh ya. Siap. Sampai jumpa lagi. Pokoknya kalau misalkan ada ruang yang memang membutuhkan saya sebagai pembicara buat ya tadi lah untuk masuk kelas ataupun meeting, sesi, kita bicara public speaking. Ayo kita ngobrolnya sama-sama kita. Berarti kalau diajak sharing mau ya? Silakan. Kalau sharing soal public speaking mau ya? Silakan DM, WhatsApp. Di IG saya kan juga ada nomor WhatsApp. Ada kontaknya. Ada kontaknya juga di situ. Jadi silakan saja. Nah, karena itu impian besar saya pengen keliling lagi, pengen menebarkan manfaat ya itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa merubah orang lain lebih baik lagi. Oke. Nah, kadang kan yang yang mampu merubah itu kan bukan kita cuma menyampaikan. Yang mampu berubah itu siapa? Diri dia sendiri. Kalau memang dia mau berubah, kalau dia mau belajar serius pasti serius. Kenapa orang lebih cari motivator bisa bayar 5 juta, 10 juta, belasan juta untuk motivator untuk memotivasi diri dia. Karena mungkin dia ngerasa untuk diri dia sih untuk dimotivasi itu enggak mampu. Dia butuh orang lain. Tetapi tetap yang kayaknya siapa kita kan? Motivatornya omongannya tadi ya dia bisa cari duit kemana-mana. Dia enggak bisa jadi kayak seperti itu gitu kan. Tapi orang ya tadi rela bayar seberapa juta dia mau untuk memotivasi diri dia untuk jadi lebih baik. Oke, Nah, mudah-mudahan kalau saya bermanfaat. pengen mengajak mudah-mudahan orang termotivasi untuk kedepannya dia punya tujuan, dia pengen berkembang lebih baik. Insya Allah itulah ilmu yang dimana bermanfaat lah buat kita semua. Siapa tahu ada yang butuh pengen belajar soal public speaking, silahkan nanti hubungi Ja, DM Ja langsung beliau, follow Ja Instagramnya atau kontak WA, pasti dibalas ya. Biasa dia sangat fast respon daripada saya. Kok saya agak susah balas kontak WA atau itu ya. Kok dia lebih fast respon. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya ya. Boleh siap. Makasih ya kawan-kawan, sampai jumpa lagi. Gali Bertanya akan ketemu lagi di episode yang kesekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.